Indonesia sekarang ini tambah kacau. Bukan kuatnya orang kafir. Indonesia ini persentase orang kafir itu cuma 1 atau 2% saja. Mayoritas kita adalah Muslim. Sekali lagi, orang kafir tidak pernah menang melawan Islam, melawan orang mukmin. Maksud saya begitu. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai juga hari ini nggak pernah kafir menang melawan Islam, kalah. Baik dalam pertarungan perang fisik maupun dalam perdebatan argumen sains, kalah kafir. Nah, bagaimana supaya kafir ini menang? Pakai orang Islam untuk hancurkan Islam. Seorang sufi bilang begini, kalau ada 1000 pejuang, saya ada di dalamnya. Kalau tinggal 100, saya juga ada di dalam. Kalau tinggal 10, saya juga ada di dalam. Andai tinggal 1, saya orangnya. Allahu Akbar. Kok jadi penakut kita ini? Jadi penakut, pengecut. Generasi Indonesia hari ini menyisahkan para pengecut. Jangan bermain di belakang layar. Climbing stand itu cara Yahudi. Kita orang Islam bermain terbuka. Mayoritas bangsa kita ini adalah ngapain mau takut? Ya Rasulullah, ya Muhammad, kalau Islam ini benar, jangan ngumpet. Biar aku paling depan, Rasul belakang. Ini baru namanya orang dapat hidayah. Ini baru namanya tauhid. Prinsip yang kuat dan tahu kalau ditipu. Saya ini orang yang tahu persis bagaimana permainan orang kafir Yahudi Nasoro. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Apa yang akan saya bicara? Tantangan tauhid di tengah fakta global. Kenapa harus menghadapi tantangan? Inilah fakta globalisme. Dari sejak penciptaan manusia pertama Adam sampai dengan Adam Malik, wakil presiden Indonesia dulu, almarhum, sama. Kita umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menghadapi banyak tantangan. Dan Indonesia ini menjadi besar, bahkan dikenal oleh dunia sebagai negara yang besar, negara yang kaya raya, karena mayoritas penduduknya Islam. Coba kalau penduduknya mayoritas kafir, Indonesia ini nggak kaya. Indonesia ini jadi seperti Cina, jadi seperti India, tandus dan gersang. Sama juga dengan Saudi Arabia. Maka Allah perintahkan Ibrahim, tinggalkanlah negerimu, pergilah ke lembah Mekah yang tandus dan gersang. Tadinya di sana itu orang menyembah berhala. Karena posisi kedudukan kita secara antropologi, kita berada di wilayah Asia. Lalu diutus laki-laki yang dipilih oleh Allah. Diutus seorang yang merupakan titisan daripada Ibrahim alaihissalam, Abu Ambiya, bapak dari semua Nabi, Ibrahim. Tadi sudah dibaca ayatnya oleh Imam. Begitu jelas rentetan doa Ibrahim.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allah Maha memberi, Dia memberikan apa yang kita minta. Tauhid ini adalah ujung tombak perjalanan sejarah, komitmen, konsistensi dari semua orang beriman. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menitik beratkan pada ajaran tentang tauhid. Itu ibu bapak. Semua Nabi yang diutus oleh Allah dasarnya adalah Al-Quran. Makanya Allah katakan, kami yang menurunkan Al-Quran, kami juga yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna al-zikra wa inna allaha lahafizun. Ini kami yang menurunkan Al-Quran, kami juga yang menjaganya. Apa isi daripada Al-Quran itu? Kita kemarin 2-3 bulan lalu baru menyelesaikan yang namanya bulan suci Ramadan. Alhamdulillah illazi Ramadana syahrus syam bil barakati. Mengapa kita berpuasa? Karena kita menghormati diturunkannya Al-Quran. Siapa yang lebih dulu? Nabi Muhammad yang lebih dulu datang atau Al-Quran? Ini dia. Ini kadangkala tidak tahu. Jadi menganggap Al-Quran itu hanya kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebelum Rasulullah lahir. Bahkan kakek Rasulullah belum datang di dunia, Abdul Muthalib, Al-Quran sudah ada. Siapa yang bilang? Loh, buktinya banyak perkataan-perkataan Nabi sebelum beliau. Makanya Allah katakan dalam Quran surah Al-Hijr itu, kami sudah mengutus para nabi sebelum datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa di antaranya? Musa, Isa, Ibrahim, dan seluruh nabi yang tidak tercatat. Ada berapa banyak yang tercatat dalam catatan historik, dalam catatan sejarah? Nabi itu ada 124.000. Kalau dicatat semuanya, bukan cuma 124.000. Nabi itu ada jutaan. Insyaallah wallahu alam. Nabi itu jumlahnya banyak, tapi yang tercatat dalam sejarah 124.000. Yang cukup hanya dikenal oleh umat Islam 25. Nah, kita bicara tauhid dari situ dulu. Konsep saya dengan konsep para ustadz lain-lain beda. Saya konsepnya bukan dari orang Islam. Saya tadinya bukan Islam. Saya adalah fanatis beragama Kristen. Jadi beda kajian saya dengan para ustadz. Kalau para ustadz langsung kepada jantung perikop, saya tidak dalam persoalan itu. Saya gali Islam itu dari proses historik. No history, no truth, no truth, no theory, no theory, no science. Jadi kalau tidak ada sejarah, maka tidak ada kebenaran. Dan tidak ada kebenaran, pasti tidak ada teori. Dan kalau sudah nggak punya teori, mustahil ada ilmu pengetahuan. Jadi orang-orang yang mendapatkan iman Islam itu karena pengetahuan. Laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Kata Allah, kami sudah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Ibu bapak mau tahu kalau ibu bapak mau lahir sebagai orang Melayu? Ibu bapak mau tahu kalau ibu bapak ini lahir sebagai orang Jawa?
Bapak tahu, bapak lahir sebagai orang Sulawesi seperti saya, orang Manado. Konon Manado itu 99,9% menggunakan, melaksanakan praktik kebaktian ibadah agama mereka sesuai dengan agama dan bahasa yang dibawa oleh para sending orang Belanda, Holland Spreken. Bisakah kita tahu kita akan Islam? Ini dia. Tahukah kita akan beragama Islam? Secara antropologi budaya di Indonesia, kampung saya itu beda dengan orang Batak. Batak Nasution ada yang Kristen, ada yang Islam. Ada Lubis Kristen, ada Lubis Islam. Saya Manado, Waloni. Fam, marga saya Waloni. Sulit orang Manado masuk Islam. Rocky Gerung sampai sekarang nggak dikasih petunjuk. Sama-sama kita satu kampung dari Manado. Bukan persoalan dia bodoh atau dia pintar, walau dalam konsepnya orang yang masuk Islam itu mengedepankan ilmu akal, kemampuan secara apa ini? Lupa saya. Penilaian dalam sebuah filsafat itu ekseleji, etika, logika, estetik. Penilaian itu yang menjadi penting untuk mengukur benarnya sebuah agama. Estetik adalah sifat dan karakter, etika, logika, estetik, indah dan tidaknya sesuatu yang kita lihat secara estetika. Nah, ini yang disebut dengan tiga hal yang penting secara aksiologi: etika, logika, estetika. Logikanya yang mana? Logika orang beragama. Logika orang beragama bukan brain to brain, bukan otak ke otak, mood to mood, mulut ke mulut, bukan. Logika orang beragama adalah kitab suci. Kitab suci inilah yang memungkinkan kita paham betul dari mana nabi-nabi itu datang. Indonesia sekarang ini tambah kacau. Bukan kuatnya orang kafir. Indonesia ini persentase orang kafir itu cuma 1 atau 2% saja. Mayoritas kita adalah Muslim. Dari pemimpin kita Joko Widodo itu di sana Islam. Saya berdakwah sampai ke lipat kain, sampai ke sungai-sungai yang jalannya minta ampun beratnya, sampai menyeberang pakai pulau di Koto Lama atau di mana itu. Saya pernah bermalam satu malam di rumahnya kepala desa, ceramah sampai ke pedalaman, berat sekali. Dari perangkat desa, lurah, sampai ke RT RW-nya Islam. Jadi tidak mungkin orang kafir itu mampu mengalahkan Islam. Bahkan dalam rentang sejarah, dalam hamparan sajadah sejarah, orang kafir itu nggak pernah menang melawan Islam. Sekali lagi, orang kafir tidak pernah menang melawan Islam, melawan orang mukmin. Maksud saya begitu. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai juga hari ini nggak pernah kafir menang melawan Islam, kalah. Baik dalam pertarungan perang fisik maupun dalam perdebatan argumen sains, kalah kafir. Nah, bagaimana supaya kafir ini menang? Pakai orang Islam untuk hancurkan Islam. Walan tardo ankal yahud wala nasara hatta tatabiya millatahum la tazidana asadana syadawatan lillazina amanul yahuda wallazina asyrak wala tazidana aqrabahum mawaddatan lillazina amanul ladzina qalu inna nasra zalika bi anna minhum bisina wa rubbana wa annahum la yastakhbirun
Wa iza sami'u ma unsila ila rasulin tara ayunahu tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq yaquluna rabbana amana faktubna ma'as syahidin. Nah, ini. Jadi yang paling keras kata Allah, permusuhannya dengan orang beriman adalah orang-orang Yahudi dan musyrik. Siapa Yahudi itu? Yahudi itu adalah Yudaisme. Kitabnya adalah Talmud, bukan Taurat. Nah, ini pelajaran kita di Indonesia, kitab orang Yahudi Taurat. Salah. Kitab orang Kristen Injil juga salah. Ini Taurat, ini Injil. Taurat tidak pernah terbentuk dalam susunan manuskrip. Jadi jangan Anda, ibu bapak, melihat bahwa Taurat itu kitab, mengidentikan kitab dengan kertas begini. Allahu Akbar ya Karim. Salah. Taurat itu dalam bentuk 2 loh batu yang diberikan Allah kepada Bani Israel ketika mereka dibebaskan dari perbudakan yang sangat menyakitkan 4.000 tahun di tanah Mesir dalam cengkraman kekuasaan Fir'aun. Jadi dalam tekanan hidup, Yahudi dibebaskan oleh Allah dari kepemimpinan Musa alaihissalam dengan memberikan peringatan atas perintah Taurat yang berisikan 2 loh batu, 5 commandments to the Israel. 5 dan 5 perintah bagi Israel yang dipegang Musa dalam 2 loh batu yang kembar yang disempurnakan dalam makna teologisnya di 10 commandments. 10 perintah bagi Bani Israel. Adakah itu kitab sekarang? Kitab Taurat bisa dibuktikan. Adakah profesor Kristen dan profesor Islam bisa buktikan Taurat itu dalam bentuk manuskrip? Taurat itu cuma 10 perintah bagi Bani Israel. Nah, ini nih ada bajingan tua yang sekarang ribut ini. Orang kalau sudah tua, sudah mau mati, lebih baik banyak sholawat. Amin ya robbal. Ini golongan-golongan munafik dalam Islam. Ini yang memperkuat barisan daripada orang kafir. Sementara ustadz-ustadz kita pada tiarap, takut sama Jokowi, takut sama presiden, takut sama rejim, takut dihukum, takut masuk penjara, dan takut mati. Seorang sufi bilang begini, kalau ada 1000 pejuang, saya ada di dalamnya. Kalau tinggal 100, saya juga ada di dalam. Kalau tinggal 10, saya juga ada di dalam. Andai tinggal 1, saya orangnya. Allahu Akbar. Kok jadi penakut kita ini? Jadi penakut, pengecut. Generasi Indonesia hari ini menyisahkan para pengecut. Jangan bermain di belakang layar. Clandestine itu cara Yahudi. Kita orang Islam bermain terbuka. Mayoritas bangsa kita ini adalah ngapain mau takut? Paling ditangkap, dipenjarakan, bebas, tangkap, bebas. Kalaupun saatnya mati, wallahu bikulli syai'in alim. Allah yang lebih tahu. Bukan di tangan kekuasaan. Kita punya hak demokrasi. Negara ini sudah jadi milik orang-orang tertentu. Nah, sementara kita tiarap, pengecut. Makanya saya ketawa, saya keluar penjara kemarin. Ustadz Yahya itu jadi berubah. Hey. Saya ini tahu persis bagaimana permainan ular di dunia ini. Kristen punya satu teknik, cerdiklah kamu seperti ular, tulus hati seperti burung merpati. Ini adalah filosofis yang dibangun Kristen dalam kitab mereka, New Testament, Perjanjian Baru. Cerdiklah kamu seperti ular, tulus seperti burung merpati. Kalah kita. Saya tahu persis. Saya masuk penjara. Banyak sekali yang fitnah.
Ustadz kayak jadi lemah. Kawan, saya bekas ular. Buktinya terbukti sekarang, antum pada tiarap. Ini lagi perang, antum tiarap. Allahu Akbar. Dunia ini akan tertib, kiwamud dunia bi adil umar. Adilnya pemerintah. Bagaimana pemerintah mau adil kalau ulama tidak di depan? Bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama cuma tiarap, takut. Makanya ini bajingan tua yang suka dipanggil Syekh Panji Gumilang kok nggak ditangkap-tangkap? Kita cuma mengatakan hanya karena dendam politik orang kafir dan munafik, semua kita para ustadz masuk penjara. Makanya di dalam penjara saya tolak semua pengacara. Bahkan polisi Mabes Polri memberikan pengacara catur bakti, saya tolak. Egy Sujana sampai datang ke rumah. Saya heran kenapa Ustaz tolak. Antum tahu kan? Sejak saya masuk Islam 2008 saya berdakwah. Saya bilang apa? Seluruh masyarakat Indonesia tahu, bahkan dunia tahu di YouTube. Saya bilang saya masuk Islam bukan Yahya, saya Umar bin Khattab. Allahu Akbar. Saya Umar, saya bilang. Kapan pernah Umar menyerah? Ya Rasulullah, ya Muhammad, kalau Islam ini benar, jangan ngumpet. Biar aku paling depan, Rasul belakang. Ini baru namanya orang dapat hidayah. Ini baru namanya tauhid. Prinsip yang kuat dan tahu kalau ditipu. Saya ini orang yang tahu persis bagaimana permainan orang kafir Yahudi Nasoro. Oh, Ustadz Yahya minta maaf. Orang-orang munafik di luar sana mulut besar. Iya, mulut besar. Tidak bisa menjaga rahasia dengan sesama Islam. Coba ibu bapak lihat puasa kemarin. Buka di YouTube. Ini nih tiang-tiang begini nih. YouTube begini. Coba buka dari awal kita puasa yang mestinya di bulan Ramadan hiasi dengan kesucian ibadah, karena ini bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Di dalamnya saling menjelek-jelekkan. Bahkan yang lebih parah, anak cucu Nabi, para habaib, mereka cungkil-cungkil sampai hari ini. Siapa mereka ini? Nah, ini golongannya lain lagi, kata Allah. At-Taubah 73.